Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rudi Hartono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal TPS, Tes Potensi Skolastik UTBK. UTBK merupakan seleksi menuju perguruan tinggi, di mana soal-soal yang ditampilkan pada seleksi ini tidak dibahas pada materi sekolah menengah secara khusus. Oleh karena itu, perlu pembahasan khusus untuk soal-soal TPS UTBK. Soal TPS UTBK terdapat beberapa jenis, ada kemampuan verbal, ada kemampuan figural, ada kemampuan numerik. Nah, pada video kali ini kita fokuskan untuk membahas soal model terbaru, yaitu soal-soal aritmatik figural. Ciri soal ini adalah angka-angka akan ditampilkan dalam gambar. Nah, nanti adik-adik diminta untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar tersebut. Kita lihat soal pertama. Bilangan yang berada dalam segitiga dibentuk oleh bilangan yang berada di luar dengan pola aritmatika tertentu. Jika pola aritmetik pada segitiga A dan B identik, maka X sama dengan A 36, B 48, C 58, D 66, E 72. Nah, baiklah adik-adik, ini salah satu bentuk soal aritmatik figural. Ya, jadi pada soal terdapat gambar dan angka. Nanti kita harus tahu bagaimana pola aritmatik yang ada pada gambar dan menganalogikan dengan gambar berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga A. Di sini ada angka 12, 7, 11, dan 55. Nah, pada angka ini terdapat pola aritmatik yang harus kita temukan. Pada segitiga ini adik-adik ada pola khusus yang biasa digunakan. Nah, polanya adalah bilangan yang di dalam segitiga merupakan hasil dari operasi bilangan di luar segitiga itu. Nah, sekarang kita coba 12 dikurangi 7, ya. 12 kurang 7, kita peroleh hasil 5. Kemudian 5 dikalikan dengan 11, kita peroleh hasil 55. Nah, jadi kita dapatkan pola pada segitiga A, angka yang di sebelah kiri dikurangkan dengan angka yang di sebelah kanan segitiga, kemudian dikalikan dengan bilangan yang di bawah segitiga. Itulah pola yang kita dapatkan pada segitiga A. Pola tersebut kita terapkan pada segitiga B untuk mendapatkan nilai X. Nah, sekarang kita tuliskan 17 kurang 8 sama dengan 9. Kemudian hasilnya dikali dengan 8. 9 kali 8 sama dengan 72. Nah, begitulah cara penyelesaian pada soal ini. Nah, mudah kan adik-adik? Jadi jawaban untuk soal pertama adalah E. Soal berikutnya, bilangan yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada diagram berikut adalah. Nah, pada soal ini terdapat persegi atau segi 4. Di dalamnya ada bilangan, kemudian di luarnya juga terdapat bilangan. Nah, sekarang kita harus mencari pola pada segi 4 ini. Nah, untuk segi 4 adik-adik, biasanya ya, pola yang ada pada soal adalah
bilangan yang di luar nanti akan berpasangan. Bisa saja berpasangannya berhadapan atau yang berdekatan, ya. Nah, kemudian hasil dari operasi bilangan yang berpasangan tersebut akan menghasilkan nilai pada bilangan yang berada di dalam segi 4. Nah, untuk soal ini, kalau kita coba 4 kali 3, 12, kemudian 8 kurang 2, nah, bukan ya. Di sini kita peroleh hubungannya begini. 8 kali 3, di 8 kali 3 ini dikalikan, kita peroleh hasil 24. Kemudian 4 ditambahkan dengan 2, kita peroleh hasil 6. Kemudian 24 dibagi dengan 6, 24 bagi 6, kita peroleh hasil 4. Nah, ini pola yang kita dapatkan pada soal pertama. Nah, sekarang kita terapkan pada segi 4 yang kedua. Apakah pola ini cocok dengan segi 4 yang kedua? Kita coba 5 kali 8 sama dengan 40, kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, ternyata cocok ya. Nah, berarti polanya sudah kita temukan. Kemudian kita tentukan nilai pada segi 4 yang ketiga. 12 dikali 7 sama dengan 84. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, maka nilai tanda tanya sama dengan 84 dibagi 6 sama dengan 14. Ya. Gampang kan? Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah 14. Nah, kira-kira adik-adik bisa memahami dari pola-pola yang ada, dan saya yakin untuk soal-soal berikutnya adik-adik akan lebih paham lagi. Soal berikut. Perhatikan gambar di buah ini. Nah, gambar di buah ini kita disuruh menentukan nilai Y ya, nilai Y yang ada pada gambar kedua. Nah, di sini ada segi 4 dengan 4 buah lingkaran pada masing-masing sudutnya. Pola yang cocok untuk gambar ini ya, kalau kita lihat gambar. Sekarang kita coba menjumlahkan 4 tambah 5, kemudian ditambah 6 tambah 7. Kita tuliskan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan ini 9 tambah 6 15 tambah 7 22. Oke, sekarang kita sudah temukan pola yang ada pada bilangan-bilangan di gambar pertama. Nah, pola ini kita terapkan pada gambar berikutnya. 6 tambah 7 ya, kita tuliskan di sini 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 sama dengan 13, 21, 30. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 30 ya. Jawaban untuk soal ini adalah A. Soal berikutnya, tentukan bilangan yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada gambar berikut. Baik adik-adik, pada gambar ini terdapat segi 4 dengan 4 buah bilangan di dalamnya, kemudian ada sebuah lingkaran yang berisi angka. Nah, bagaimana kita menentukan pola? Kita harus lihat dulu bilangan yang ada di bawah. Apa kaitan dengan angka yang ada di atas atau bilangan yang ada di atas? Ya, karena
di sini di tanda tanya tanda tanya ini merupakan hasil dari bilangan yang ada di bawahnya. Untuk mendapatkan 19, kita coba angka yang ada di bawah ya. 2 kali 4 ini kita kalikan. Kemudian hasilnya 8 ya. 8. Berarti untuk mencapai 19 harus ada 11 lagi. Nah, 4 dengan 7 supaya menghasilkan 11. Nah, ini harus kita jumlahkan ya. Nah, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, kemudian 8 kita jumlahkan dengan 11. Kita peroleh 19. Oke, kita dapatkan pola untuk soal ini. Nah, jadi yang harus adik-adik pahami adalah setiap gambar akan memiliki pola khusus ya. Nah, tetapi untuk beberapa gambar yang sama itu biasanya akan memiliki pola yang sama. Tetapi gambar yang berbeda itu akan memiliki pola yang berbeda juga ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Oke, sekarang kita terapkan pada gambar kedua. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian 8 ditambah 7 sama dengan 15. Sama dengan 30. Ini jumlahkan sama dengan 30. Oh, ternyata cocok lagi ya. Cocok lagi. Berarti polanya akan sama dengan gambar berikutnya. Ya, 7 dikali 8 sama dengan 56. Kemudian 5 ditambah 10 sama dengan 15. Oke, ini kemudian kita jumlahkan. Kita peroleh hasil 71. Nah, oke, 71 untuk tanya. Oke, kita peroleh hasil 71 D. Bagaimana adik-adik? Sudah mulai memahami soal-soal ini? Iya, soalnya memang kalau dilihat pertama agak sulit, namun setelah dikerjakan gampang ya. Kita lihat soal berikut. Perhatikan gambar di buah ini. Oke, gambar berikutnya berupa lingkaran yang di dalamnya terdapat 3 buah bilangan. Nah, kalau kita lihat, ini kita disuruh menentukan nilai A, ya, nilai A di sini. Sekarang kita coba menjumlahkan 120 ditambah dengan 505. Ini kita peroleh hasil 625. Nah, kalau adik sering menghitung secara aljabar, pasti sudah tahu hubungan antara 625 dengan 25 ya. Nah, 625 merupakan kuadrat dari 25. Nah, maka hubungan berikutnya kita temukan bahwa untuk mendapatkan 625, 625 ini diakarkan. Kita boleh 25. Nah, sekarang kita coba dengan bilangan pada pola di samping. 754 ditambah 471 sama dengan 1225. Oke, sekarang kita coba mengakarkan 1225. Nah, ternyata hasilnya adalah 35. Berarti polanya sudah kita temukan ya. Nah, maka kita langsung terapkan pada gambar ketiga. 987 ditambah 457 sama dengan 1444. Nah, kalau kita tarik akar dari 1444 sama dengan 38 ya. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah B. Kalau adik-adik misalnya ragu dengan angka yang cukup besar ini, bisa saja kita lihat option terlebih dahulu. Kalau 6 dikuadratkan, nanti hasilnya pasti di belakangnya adalah 6 ya. 40 di belakangnya nanti pasti 0. Ini bukan ya, ini juga bukan tadi. Kalau 3 nanti kalau kita kuadratkan, hasil di belakangnya adalah 9. Nanti ini juga bukan. 5 hasil di belakangnya nanti adalah 5 juga ya. Nah, maka ini bukan, karena hasil
kuadrat dari bilangan ini nanti adalah 1444 dengan 4 di belakangnya. Maka jawaban yang mungkin adalah 38. Baik, soal berikutnya. Perhatikan angka pada gambar berikut. Wow, ternyata gambar dengan angka yang cukup banyak ya, tapi jangan panik dulu adik-adik. Kalau kita sudah dapatkan polanya, maka gambar ini akan terlihat biasa saja dan mudah saja ya. Nah, sekarang kita akan menemukan pola pada segitiga ya. Pada segitiga ini kita disuruh menentukan nilai Y. Nilai Y ini adalah berarti Y kita peroleh, kemungkinannya adalah Y itu akan diperoleh dari hasil operasi bilangan yang ada sebelumnya. Sekarang kita coba pada pola yang sama dengan Y, yaitu 32 pada gambar di atas ya. Sekarang kita coba-coba saja menjumlahkan. 3 ditambah 7 tambah 6 sama dengan 16. Ini hasilnya adalah 16. Kemudian 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 9 sama dengan 16 juga. Kemudian 16 ditambah 16 sama dengan 32. Oke. Sudah mulai nampak polanya. Nah, kemudian kita coba pada gambar di sampingnya lagi. 16 jika dijumlahkan dengan 8, ternyata hasilnya 24. Oke, sudah hampir kelihatan. 8 ditambah, ini kita jumlahkan dulu, 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 8, 17. Oke, nah, kita sudah dapatkan pola yang ada ya adik. Nah, kita tekan pada gambar di bawahnya. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Kita jumlahkan dengan 10, ternyata hasilnya 25. Oke, cocok, benar. Kemudian 10 kita jumlahkan dengan segitiga yang ada di sebelah kanannya. 6 tambah 7 tambah 3 sama dengan 16. 16 ditambah 10 sama dengan 26. Oke, benar. Nah, berarti nilai Y adalah hasil dari 16 ditambahkan dengan bilangan pada segitiga yang terakhir. 6 ditambah 0 ditambah 7 sama dengan 13 ya. 16 ditambah 13 sama dengan 29. Maka nilai Y adalah 29. Bagaimana adik? Cukup gampang? Oke. Jawaban untuk soal ini adalah B. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pola ini cukup umum juga pada soal-soal yang ada. Soal berupa gambar lingkaran dengan lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Untuk pola ini ya biasanya adalah jumlah dari semua bilangan. Nah, sekarang kita coba. 9 ditambah 41 ditambah 15 ditambah 35. Kita peroleh hasil 100. Ya, benar ya adik ya. Kemudian kita coba untuk bilangan untuk gambar di samping. 23 ditambah 18 ditambah 30 ditambah 29. Ternyata kita juga memperoleh hasil yang sama, yaitu 100. Nah, berarti pola ini sudah kita dapatkan untuk menyelesaikan gambar yang terakhir. Maka kita tuliskan dulu 100 sama dengan 38 ditambah 11 ditambah 42 ditambah X. 100 sama dengan, ini kita peroleh hasilnya adalah 91 ditambah X. Maka nilai X sama dengan 100 dikurang 91 sama dengan 9. Nah, ini kalau kita cari dengan cara yang
terperinci ya. Nah, sebenarnya adik-adik bisa langsung saja memperkirakan nilainya dari bilangan yang ada ya, berapa lagi untuk mencukupkan nilai 100 ya. Kita peroleh hasil 9. Maka jawaban untuk soal ini adalah A. Oke. Soal berikutnya, perhatikan angka pada tabel berikut. Nah, di dalam gambar soal ini adalah ada 4 buah kotak dengan masing-masing sudah berisi angka. Nah, nilai X sama dengan, nanti kita harus menentukan nilai X. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara masing-masing angka yang ada pada kotak ini. 121 dengan 11, kemudian di bawahnya ada 49 dengan 7 ya. Nah, ini kira-kira apa polanya adik? Iya. Nah, 121 merupakan kuadrat dari 11. Jadi 121 sama dengan 11 kuadrat. 49 ini merupakan kuadrat dari 7. Nah, kemudian kita cek lagi bilangan yang ada di sebelah kanan. 36, iya tepat juga. 36 merupakan 6 kuadrat. Maka 64 kuadrat dari bilangan berapa? Iya, yang benar adalah 8 ya, 8 kuadrat. Nah, jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X ya, nilai X yang ini. Nah, untuk pola ini adik-adik, ini polanya sedikit rumit, tapi kalau sudah kita temukan polanya ternyata mudah ya. Nah, nilai X sama dengan, nah, baik. Untuk pola ini biasanya akan ditemukan jumlah yang sama pada masing-masing ruas yang sama ya. Nah, sini kita lihat, kalau kita jumlahkan 7 ditambah 4 kemudian ditambah 10, kita peroleh hasil 21. Jadi pada ruas ini kita peroleh hasil 21 ya. Kemudian kita lihat lagi pada ruas yang lain, 7 ditambah 9 sama dengan 16, kemudian ditambah 5, ternyata pada bagian ini juga diperoleh hasil 21. Lanjut kita lihat ruas berikutnya, 9 ditambah 8, ini 17, ditambah 4, juga 21. Oke, kita sudah dapatkan polanya. Saya akan adik coba untuk ruas yang lain. Jadi ruas yang dimaksudkan itu adalah ini ya. Jadi kalau untuk ruas yang di atas, nah, kita ambil ini sebagai ya, sebagai pembatasnya. Nah, ya, ini ruas, satu ruas ya. Nah, maka ruas yang X adalah, nah, berarti nilai ini ya. Nah, ya kenapa? Jadi ruas ini juga akan berjumlah 21 ya. Maka nilai X adalah 21 sama dengan 15 ditambah 3 ditambah X. 21 sama dengan 18 ditambah X. Maka X sama dengan 3. Oke. Nah, jawaban untuk soal ini adalah A ya. Soal selanjutnya, perhatikan angka pada tabel berikut. Tentukan angka yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong pada tabel tersebut. Nah, untuk soal seperti ini adik-adik juga punya pola yang khusus dan unik. Nah, biasanya pada soal ini polanya adalah jumlah ke samping atau jumlah ke bawah. Itu akan punya pola yang sama atau berurutan. Nah, sekarang kita lihat pola jika kita jumlahkan ke samping. 5 tambah 6 11 ditambah 3 14 ditambah 4 18. Ini kita coba 18. 0 ditambah 1 1 ditambah 2 3 3 tambah 3 sama dengan 6. 7 ditambah 4 ditambah 2 13. Oke, kita tidak menemukan pola yang
cocok, kita hapus terlebih dahulu. Sekarang kita coba jumlahkan ke bawah. 5 ditambah 0 ditambah 7 sama dengan 12. 6 tambah 1 tambah 4 sama dengan 11. Kemudian 4 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 9. Oke, kita mulai menemukan pola yang ada. Nanti di sini 12, di sini 11. Nah, di sini seharusnya nanti 10 ya. Nah, jadi pada pola bilangan dengan tabel seperti ini bisa saja adik-adik dapatkan pola seperti ini, atau bisa juga nanti jumlah yang sama, itu tergantung kepada soal. Jadi kita tuliskan 10 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah titik-titik. Maka titik-titik sama dengan 10 dikurang 3 dikurang 2. Di titik-titik sama dengan 5. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah D. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal-soal aritmatik figural pada kesempatan kali ini. Semoga dengan pembahasan soal yang barusan adik-adik bisa memahami soal tersebut ya. Jika ada soal-soal yang lain yang ingin kita diskusikan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Atau jika ada model soal TPS yang lain, juga silahkan kita diskusikan, sertakan di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena kita masih punya banyak video pembahasan soal-soal yang lain yang berkaitan dengan TPS ini. Nah, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Sampai jumpa pada video-video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.